warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisel Arinda dari Prodi D3 Analis Kesehatan Universitas Kader Bangsa Palembang. Baiklah, pada video yang kesekian kalinya, saya akan menjelaskan materi tentang bahan tambahan pangan yang bertujuan untuk mengetahui apa itu bahan tambahan pangan, fungsi dan tujuan bahan pangan, dan mengetahui jenis-jenis bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan atau BTP menurut Permenkes 722 tahun 1998, bahan tambahan pangan adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan ingredient khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi atau termaksud organoleptik. Pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan, atau pengangkutan makanan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan, atau langsung atau tidak langsung, suatu komponen atau mempengaruhi sifat khas makanan tersebut. Tujuan penggunaan bahan tambahan pangan adalah dapat meningkatkan atau mempertahankan nilai gizi dan kualitas daya simpan, membuat bahan pangan lebih mudah dihidangkan, serta mempermudah preparasi bahan pangan. Secara khusus, tujuan penggunaan BTP dalam pangan adalah yang pertama, untuk mengawetkan makanan dengan mencegah pertumbuhan mikroba, perusak pangan atau mencegah terjadinya reaksi kimia yang dapat menurunkan mutu pangan. Yang kedua, membentuk makanan menjadi lebih baik, renyah, dan enak di mulut. Yang ketiga, memberikan warna dan aroma yang lebih menarik. Yang keempat, meningkatkan kualitas pangan. Yang kelima, menghemat daya. Berdasarkan tujuan penggunaannya dalam pangan, pengelompokan BTP yang diizinkan dengan digunakan dalam makanan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 722/9/9/88 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pewarna, yaitu BTP yang dapat memperbaiki atau memberi warna pada makanan. Contohnya, warna sintetik adalah amaranth, indigotine, dan naphthol yellow. Yang kedua, pemanis buatan, yaitu BTP yang dapat menyebabkan rasa manis pada makanan yang tidak atau hampir tidak memiliki nilai gizi. Contohnya adalah sakarin, siklamat, dan aspartam. Yang ketiga, pengawet, yaitu BTP yang dapat mencegah atau menghambat terjadinya fermentasi. Pengasaman atau penguraian lain pada makanan yang disebabkan oleh pertumbuhan mikroba, contohnya asam asetat, asam propionat, dan asam benzoat. Yang keempat, antioksidan, yaitu BTP, yang dapat menghambat atau mencegah proses oksidasi lemak sehingga mencegah terjadinya ketengikan. Contohnya adalah TBHQ. Yang kelima, anti-kepal, yaitu BTP yang dapat mencegah menggumpalnya makanan serbuk, tepung atau bubuk. Contohnya adalah kalium dan silikat. Yang keenam, penyedap rasa dan aroma, penguat rasa, yaitu BTP yang dapat menambah atau mempertegas rasa dan aroma. Contohnya monosodium glutamate atau MSG. Yang ketujuh, pengatur keasaman atau pengasaman penetralan dan pendapar, yaitu BTP yang dapat mengasamkan, menetralkan, dan mempertahankan derajat asam makanan. Contohnya agar, alginate, lecithin, dan gum. Yang kedelapan, pemutih atau pematang tepung, yaitu BTP yang dapat mempercepat proses pemutihan atau pematangan tepung sehingga memperbaiki mutu pemanggangan. Contohnya adalah asam askorbat dan kalium bromat. Yang ke-9, pengemulsi, pemantap, dan pengental, yaitu BTP yang dapat membantu terbentuknya dan pemantapan sistem disperse yang homogen pada makanan. Yang ke-10, pengeras, yaitu BTP yang dapat memperkeras atau mencegah lunaknya makanan. Contohnya adalah kalsium sulfat, kalsium klorida, dan kalsium glukonat. Yang ke-11, sukeostan, yaitu BTP yang dapat mengikat ion logam yang terdapat dalam makanan sehingga memantapkan aroma, warna, dan tekstur. Contohnya asam fosfat dan
eta atau kalsium dinatrum edetat. Yang ke-12 atau terakhir, BTP lain yang termasuk bahan tambahan pangan tapi tidak termasuk golongan di atas. Contohnya antara lain enzim penambahan gizi dan humektan. Bahan tambahan pangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu bahan tambahan pangan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dengan mengetahui komposisi bahan tersebut dan maksud penambahan itu dapat mempertahankan kesegaran, cita rasa, dan membantu pengolahan, sebagai contoh pengawet, pewarna, dan pengeras. Yang kedua, bahan tambahan pangan yang tidak sengaja ditambahkan, yaitu bahan yang tidak mempunyai fungsi dan makanan tersebut terdapat secara tidak sengaja, baik dalam jumlah sedikit ataupun cukup banyak, akibat perlakuan dalam proses produksi, pengolahan, dan pengemasan. Bahan ini dapat pula merupakan residu atau kontaminan dari bahan yang sengaja ditambahkan untuk tujuan produksi bahan mentah atau penanganannya yang masih terus terbawa ke dalam makanan yang akan dikonsumsi. Contoh bahan tambahan pangan dalam golongan ini yaitu residu pestisida atau termasuk insektisida, herbisida, fungisida, dan rodentisida, antibiotik, dan hidrokarbon aromatik polisiklis. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.